1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Ayat 2. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, "Keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan," dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, "Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?" Ayat 3. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Ayat 4. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Ayat 5. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi, roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ayat 11. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi?" Ayat 12. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Ayat 13. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Ayat 14. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." Ayat 15. Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu." Ayat 16. Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan, tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya."
Saul menjadi raja dengan undian. Ayat 17. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Ayat 18. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Ayat 19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Ayat 21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Ayat 22. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ayat 23. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat 24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Ayat 25. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Ayat 26. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Ayat 27. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. 1 Samuel pasal 11. Saul menyelamatkan Yabes. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Ayat 2. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Ayat 3. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ayat 4. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Ayat 5. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat.
Ayat 7. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ayat 8. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Ayat 9. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Ayat 10. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Ayat 11. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Ayat 12. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya. Ayat 13. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Ayat 14. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Ayat 15. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. 1 Samuel pasal 12. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Ayat 2. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Ayat 3. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ayat 5. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Ayat 6. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Ayat 7. Maka sebab itu
Berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ayat 8. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Ayat 9. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Ayat 10. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Ayat 11. Sesudah itu Tuhan mengutus Serubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tentram. Ayat 12. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Ayat 13. Maka sebab itu, lihat itu, raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Ayat 14. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Ayat 16. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Ayat 18. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Ayat 19. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 21. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ayat 25. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan,
baik kamu maupun rajamu itu.